Kita mulai share-nya. Ini share screen, Tete udah ada. Ya. Ini yang soal tahun 2020 yang tahun kemarin. Soal yang pertama itu diminta tentukan dan gambarkan daerah definisi dari fungsi tersebut. Yang satu ini yang A-nya itu fx sama dengan 1 ditambah akar 1 min 2x. Nah, kalau kayak gini kita tuh pakai syarat. Kita tuliskan dulu syaratnya apa, ada syaratnya atau enggak gitu. Nah, kalau bentuknya akar kayak gini, ini syaratnya itu angka yang di dalam akarnya itu harus lebih dari 0. Kenapa harus lebih dari sama dengan 0? Karena kalau dalam akar angkanya negatif kan nantinya jadi bilangan imajiner ya. Jadi ada syaratnya yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Jadi kita tuliskan dulu syaratnya 1 min 2x lebih dari sama dengan 0. Didapat x-nya itu jadi kurang dari sama dengan 1/2. Jadi daerah definisinya itu adalah x, di mana x anggota bilangan real, tapi x kurang dari sama dengan 1/2. Nah, buat gambarnya ini pakai cara yang di matkul aljabar trigonometri. Kita gambarin dulu ya sama kalau teteh nih pakai cara ini soalnya menurut teteh ini yang paling mudah karena karena kalau diuji titik kan ini titiknya ngelengkung belok-belok gitu kan ya, bukan persamaan garis lurus. Jadi kalau diuji titik kurang akurat, makanya pakai cara yang di aljabar trigonometri. Cari dulu bentuk sederhananya kayak gimana. Bentuk sederhananya itu adalah Y sama dengan akar X. Kan kalau grafik Y sama dengan akar X bentuknya kayak gini. Terus Y sama dengan akar 1 min 2X. Ini tuh kalau karena ini X-nya jadi negatif, kemudian karena ini X-nya jadi negatif, jadi ini tuh dibalikin ke sana. Jadi berlawanan arahnya. Terus 1 min 2x. Kayak gimana ya? Nah, kalau 1 min 2x ini tuh jadinya bergeser setengah ke kanan. Jadi nggak di 0,0 lagi, tapi jadi di 1/2. Terus ini di depannya kan ada tambah 1. Nah, ditambah 1 ini jadi naik ke atas. Si Y-nya tuh jadi 1 ditambah ini kan, ditambah akar 1 min 2x. Jadi gambarnya kayak gini. Tuh. Buat yang B. Nah, buat yang B ini itu X plus 1 per X. Nah, kalau ada pecahan, syaratnya itu adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini X-nya itu tidak sama dengan 0. Berarti daerah definisinya X, di mana X anggota bilangan real dengan X tidak sama dengan 0. Nah, kalau bentuk fx sama dengan ini tuh bentuk dasarnya itu kayak gini ya. Bentuk dasarnya itu fx sama dengan 1 per x.
bentuk apa sketsa dasarnya itu kayak gini. Nah, kalau bentuk fx sama dengan 1/x ini tuh ada yang namanya asimtot dasar sama asimtot datar sama asimtot tegak. Jadi ini tuh grafik ini tuh nggak akan menyentuh, kalau yang 1/x ya, ini tuh nggak akan menyentuh garis x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 gitu. Nah, kalau ini kan kalau tidak menyentuh berarti pakainya limit ya. Nah, sekarang bentuk x plus 1/x. Jadi kita cari asimtot datarnya. Asimtot datar itu kan yang y garis apa? Berarti y-nya sama dengan berapa kan? X apa asimtot datar tuh. Berarti y sama dengan limit x tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena dia sampai x berapapun sampai tak hingga nggak akan menyentuh gitu. Limit x menuju tak hingga untuk x plus 1/x ini tuh sama dengan 1. Jadi y-nya, jadi asimtot datarnya itu adalah y sama dengan 1, sedangkan asimtot tegaknya x sama dengan 0. Nah, terus udah gitu supaya apa ya? Supaya ada kelihatan salah satu titiknya, diuji coba titik kalau x-nya sama dengan negatif 1. Ini x-nya nggak mungkin sama dengan 0 ya, karena kan asimtot tegaknya x sama dengan 0, jadi nggak akan menyentuh x sama dengan 0. Di x-nya yang lain, x-nya negatif 1. Kalau x-nya negatif 1, y-nya 0. Terus kalau x-nya 1, y-nya 2. Jadi grafiknya kayak gini. Terus kalau mau gampang mah sebenarnya bisa aja untuk gambarnya gitu, untuk sketsanya langsung pakai GeoGebra aja nggak apa-apa. Kalau online mah kan nggak kelihatan ya. Ini mah tips aja sih, sedikit tips. Pakai GeoGebra aja buat gambar grafikmu. Cuma yang harus ada itu sih, ini harus dituliskan daerah definisinya sama syaratnya apa aja. Terus yang C. Nah, yang C ini bentuknya akar kan. Nah, berarti syaratnya kayak tadi. Yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini dibuat x kuadrat tambah y kuadrat min 49 lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti kan x kuadrat plus y kuadratnya lebih dari sama dengan 49 ya. Jadi, kayak gitu. Berarti daerah definisinya x, y, di mana x, y berada anggota bilangan real x kuadrat plus y kuadrat itu lebih dari sama dengan 49. Nah, ini itu x kuadrat plus y kuadrat lebih dari sama dengan 49 ini tuh adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Nah, jadi grafiknya juga pasti lingkaran bentuknya. Kita cari dari sini adalah kalau persamaan lingkaran udah pasti ada titik pusat. Nah, titik pusatnya berapa? Titik pusatnya itu kan bentuk persamaan lingkaran tuh x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat kan. Nah, ini tuh titik pusatnya itu adalah a, b.
Ini mah udah belajar kan ya di GAB. Terus jari-jarinya adalah R kan ya. Berarti ini kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti titik pusatnya adalah 0,0. Jari-jarinya berarti itu adalah akar 49. Ini sama dengan 7. Jadi kita akan menggambar lingkaran dengan titik pusat di 0,0 dan jari-jari 7. Ini kan titik pusatnya di sini 0,0. Ini jari-jarinya 7 berarti ini 7, 7, negatif 7, negatif 7. Nah, karena dia adalah lebih dari sama dengan, maka daerah yang menjadi daerah definisinya itu adalah yang di luar lingkaran. Yang ini, yang diarsirnya itu adalah yang luar lingkaran itu. Kalau misalkan sama dengan, berarti cuman garis ininya aja, yang garis lingkarannya aja. Kalau kurang dari sama dengan, berarti yang ada di dalam lingkaran. Tuh. Terus yang nomor 2, buktikan dengan epsilon delta. Yang A itu limit X, limit 3X ditambah 2Y sama dengan 5 untuk X, Y mendekati 3, negatif 2. Berarti yang pertama akan dibuktikan untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta epsilon lebih dari 0. Sedemikian sehingga 0 kurang dari mutlak X, Y kurang dikurangi 3, negatif 2 itu kurang dari delta. Maka mutlak 3X tambah 2Y min 5 itu kurang dari epsilon. Ini tuh apa ya? Ini tuh yang ini, yang 3 min 3, negatif 2 itu dari yang ini mendekati X, Y mendekati 3, negatif 2. Makanya di sini X, Y dikurangi 3, negatif 2. Nah, ini mutlak X 3X ditambah 2Y min 5. Ini dari sini 3X ditambah 2Y sama dengan 5 kan? Kalau kita buat sama dengan 0, jadi 3X ditambah 2Y kurang 5 sama dengan 0. Makanya di sini adalah ini. Ini ke sini. Yang ini di sini. Nah, udah gitu, langkah pertamanya itu analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan itu kita akan membuktikan yang ruas kanan. Mutlak 3X ditambah 2Y min 5 kurang dari epsilon. Nah, terus udah gitu, kita cari nih yang negatif 5 ini, akan kita ubah. Negatif 5 itu berapa tambah berapa sih yang akan menghasilkan faktor dari 3 sama 2. Nah, negatif 5 itu sama dengan negatif 9 ditambah 4 kan ya. Negatif 9-nya faktor dari 3, 4-nya faktor dari 2. Jadi kita ubah dari negatif 5 ini jadi negatif 9 sama plus 4. Udah gitu, ini 3X min 3 kita faktorkan. 3X min 3 ditambah, ini juga 2Y plus 4. 2Y plus 2. Nah, udah gitu, ini pakai sifat mutlak. Pakai sifat mutlak, kalau ada mutlak X min 3 itu sama dengan akar X min 3 kuadrat kan. Yang ini juga, ini pakai sifat mutlak. Nah, terus ini pakai kesamaan segitiga. Ya, oh enggak deh. Dari sini deh. Dari bentuk ini ke bentuk yang ini itu adalah kesamaan
segitiga. Ya. Terus udah gitu. Jadi ini tuh yang diambilnya yang ini aja, yang dipakainya tuh yang kanan ini. Ini kan sama ya, akar X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat ya. Ini juga. Jadi ini 3 ditambah 2, 5. 5 akar ini. Jadi akar X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat itu kurang dari epsilon per 5. Nah, setelah ini langkah kedua yaitu bukti formalnya. Bukti formalnya itu misalkan epsilon lebih dari 0, dipilih delta sama dengan epsilon per 5, ini itu yang di sini. Yang ini. Maka ini kita akan membuktikan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ya. Nah, sih. Nih, 0 dikurangi mutlak X, Y dikurangi 3 min 2 kurang dari delta. Maka ini mengakibatkan bahwa mutlak X, Y min 3, min 2 itu sama dengan akar nah ini tuh diubah ke bentuk ini nih. Kan ini mutlak X, Y dikurangi negatif 3, negatif 2 ya. Jadi ini tuh artinya X dikurangi 3 sama Y dikurangi negatif 2. Jadi akar kan ya akar X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat. Untuk kayak apa ya? Kayak jarak. Kayak mencari jarak kan kayak gini ya rumusnya ya. Jarak kan simbolnya mutlak AB ya. Terus sama dengan ini gitu. Kurang dari delta sama dengan epsilon per 5. Maka ini itu yang 5-nya kan dikali ke kanan ya. Dikali ke kiri. Jadi 5 kali akar X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat kurang dari epsilon. Nah, ini diubah lagi bentuknya ke yang kayak atas. Kan ini 5 plus ini ya. 5 akar X min 3 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat. Nah, ini kita bentuk lagi diubah ke yang kayak atas. Ini kan dari sini ke atas. Nah, ini juga diubah yang 5 ini jadi 3 akar sekian ditambah 2 akar sekian kurang dari epsilon. Terus ini kayak ngebalikin lagi cara yang dianalisis pendahuluan. Jadi ketemu nanti akhirnya juga sama kayak yang atas. 3X plus 2Y min 5 kurang dari epsilon. Kalau udah gitu jadi terbukti bahwa limit X plus 3 3X plus 2Y untuk X, Y mendekati 3, negatif 2 itu adalah 5. Terus udah gitu. Oh ya, kalau misalkan nanti di soalnya belum ada sama dengannya nih, cuman 3X plus 2Y aja, belum ada sama dengan 5, berarti di awal ini kita hitung dulu limit X, Y mendekati X, mendekati 3, negatif 2, untuk 3X plus 2Y itu berapa, tinggal substitusi nilai X, Y-nya ini ke persamaannya. Yang B, limit negatif 2X ditambah 7Y untuk X, Y mendekati 0,3 sama dengan 21. Sama kayak tadi akan dibuktikan untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta epsilon lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika 0 kurang dari X, Y kurang 0,3 itu kurang dari delta, maka mutlak
negatif 2x ditambah 7y min 21 itu kurang dari epsilon. Analisis pendahuluan kan yang kanan ya. Terus ini kita cari nih negatif 21. Tambah berapa yang merupakan faktor dari negatif 2 sama 7. Kan 21 itu nggak ada 2 kali berapa yang menghasilkan 21 ya. Jadi ini tuh sama dengan faktornya itu 0 sama oh ini nggak ditulis ya. Berarti ini tuh negatif 21 itu sama dengan 0 ditambah negatif 21. Sebentar. Nah, udah gitu, kan negatif 21 itu 7 kali 3 ya. 7 kali negatif 3. 7 kali negatif 3. Nah, jadi negatif 2 dikali X min 0 ditambah 7 dikali Y min 3. Tuh. Terus sama kayak tadi pakai apa? Kesamaan segitiga. Ini, terus ini negatif 2 ditambah 7 jadi 5. Epsilonnya itu epsilon per 5 kan. Jadi deltanya itu epsilon per 5. Terus selanjutnya bukti formal kita akan membuktikan yang sebelah kiri. Sama ya kayak tadi. X mutlak X, Y min 0,3 itu adalah akar X min 0 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat. Nah, ini menjadi alasan kenapa pas di sini, ya, di atas di sini, kenapa X min 0-nya nggak ditulis X aja gitu ya. Ini juga ke sini-sininya kenapa nggak ditulis X aja, soalnya nanti biar di bukti formalnya juga sama kan, ini X min 0 gitu. X min 0. Udah gitu sama dibalikin kayak ke atas yang tadi. Jadi bukti formal itu caranya ngebalikin kan dari mana ya? And nih. Ini kan bukti formalnya tuh ini ya. Ini kurang dari ini. Nah, ini tuh samakan dengan yang ini. Jadi step selanjutnya yang ini terus ke sini, ke sini, ke sini, terus gitu. Jadi terbukti bahwa limit untuk negatif 2x ditambah 7y untuk x, y mendekati 0,3 itu adalah 21. Nah, sebenarnya kalau yang soal tahun kemarin tuh udah ini apa sih? Cuman 2 materi, tapi karena di kisi-kisi kalian ada yang ini kan, ada membuktikan apa sih, limit sepihak ya, ada materi limit sepihak. Jadi teteh ada soal lagi, ini tuh seingat teteh tuh ngerjain soal yang tahun 2019, tapi ternyata bukan, teteh juga lupa ini ngerjain soal tahun berapa. Tapi apa ininya mah, konsepnya mah sama sih. Kalau itu minta tunjukkan limit sekian ada atau tidak ada gitu kan ya. Nah, kalau yang tidak ada mah sebenarnya gampang. Ini tuh kalau yang ada itu, yang tidak ada itu
biasanya nih ya, pakainya itu sepanjang Y sama dengan 0, terus atau X sama dengan 0, atau Y sama dengan X. Nah, itu milih sepanjang apanya bebas sih, nggak ada ketentuan harus nyoba-nyoba gitu, harus berapanya. Cuma jadi apa ya, nyoba-nyoba aja kita tuh. Nyoba-nyoba aja kalau misalkan nih yang paling gampang sih pasti X sama dengan 0 sama Y sama dengan 0 kan ya. Kita nyoba nih, Y sama dengan 0 berarti kalau Y sama dengan 0 berarti kan X, Y-nya itu enggak, X, Y-nya mana? Berarti nanti fungsi yang ini Y-nya diganti sama 0. Ini jadi 0, ini jadi 0. Ini berarti limit X, Y mendekati 0,0 jadi kan Y kuadrat Y-nya 0 nih. Jadi Y kuadrat 0. 0 kali X kan 0 ya. 0 per X kuadrat ditambah 0. Jadi 0 per X kuadrat. Jadi limit X mendekati 0 dari 0 kan 0. Terus kalau kita coba sepanjang X sama dengan 0 juga berarti kan 0 per, kalau yang ini ya, yang ini. Berarti limit 0 per Y pangkat 4 kan ya? Limit 0 per Y pangkat 4. Pasti nanti hasilnya juga sama dengan 0. Nah, jadi kita coba yang lain. Kan ini tuh membuktikan yang tidak ada ya. Kalau membuktikan yang tidak ada itu berarti harus ada limit yang berbeda. Kan ini X sama sepanjang Y sama dengan 0 hasilnya 0. Terus sepanjang X sama dengan 0 hasilnya 0. Kita coba yang lain. Kita coba Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X itu berarti Y-nya diganti jadi X. X dikali X pangkat 2 per X kuadrat ditambah X pangkat 4. Jadi limit X mendekati 0. Ini jadi apa ya? Oh, ini tuh difaktorkan dulu. Ini jadikan ini jadi X kuadrat X per ini X kuadrat 1 ditambah X kuadrat. Kan ini sama dengan X kuadrat, sama-sama X kuadrat ya. Jadi dibagi. Jadi limit X menuju 0, X per 1 ditambah X kuadrat. Dan 0 ditambah 1, 0 per 1 ditambah 0. 0 per 1 kan 0. Masih sama dengan 0, masih sama nih. Berapa yang bakal menghasilkan yang beda gitu. Nah, kita coba lagi. X ditambah Y kuadrat. Jadi X-nya diganti sama Y kuadrat. Y kuadrat dikali Y kuadrat per Y pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Jadi limit Y mendekati 0, Y pangkat 4 per 2Y pangkat 4 sama dengan 1 per 2. Nah, kan ini udah ada yang beda nih. Ini udah ada yang beda. Kan ini sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, ini ada yang beda. Kalau ada yang beda berarti dia terbukti kalau limit tersebut itu tidak ada. Tuh. Terus selanjutnya nih, kita akan membuktikan kalau limit ini tuh ada. Nah,
boleh pakai sama cara yang tadi, cuman kita pakai cara yang tadi dulu ya. Kalau kita buktikan Y sama dengan 0, sama kayak tadi ya. Y-nya diganti 0, jadi limitnya 0. Terus sepanjang X sama dengan 0, ternyata limitnya juga 0. Terus Y sama dengan X, limitnya juga 0. X sama dengan Y kuadrat, limitnya juga masih 0. Nah, ini tuh kesimpulan sementaranya adalah, jadi terbukti kalau limit tersebut itu sama dengan 0. Tapi ini tuh masih sementara, akan lebih sempurna lagi pembuktiannya kalau pakai definisi. Cuman yang soal ini tuh aku tidak menemukan definisinya, bingung. Jadi boleh pakai cara ini, tapi apa ya, kurang sempurna lah. Nah, aku pernah diajarin juga pakai ini. Ini pakai definisi. Ini tuh limit X, Y mendekati 0,0, 5X kuadrat, Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini tuh caranya 0 kurang dari sama dengan 5X kuadrat Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini tuh dibuat mutlak ya. Sama dengan mutlak 5, mutlak X kuadrat, mutlak Y kuadrat. Nah, ini itu pakai apa ya? Dari sini ke sini tuh aku lupa apa ya namanya teh. Pokoknya teh ini teh kalau diubah teh jadinya kayak gini. 5X kuadrat Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari 5X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ininya X kuadrat Y kuadrat, nggak ada tambahnya ya. Per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kan ini sama ya. Ini kan sama ya. Jadi ini tuh yang kiri ini tuh akan kurang dari sama dengan 5X kuadrat Y kuadrat. Terus ini pakai mutlak lagi. Ini sama dengan 5 akar X kuadrat Y kuadrat dikuadratkan. Setelah itu pakai dibuktikan limitnya, limit 0, limit X, Y mendekati 0,0 dari 5 akar X kuadrat Y kuadrat dikuadratkan itu berapa? Ternyata hasilnya adalah 0. Jadi terbukti bahwa limit X, Y mendekati 0,0 dari 5X kuadrat Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 0. Gitu. Kalau mau apa sih, ada kumpulan soal-soal apa serial KPB yang berapa tahun yang lalu sama jawabannya udah ada. Nanti bisa minta ke Rida ya jawaban KPB yang tahun-tahun lalu. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, aku mau nanya, Boleh. kalau misalkan hasil akhirnya tuh 1/0 kan itu artinya tak terdefinisi ya Teh. Itu tuh termasuk ke ada limitnya atau tidak ada limit ya Teh?
Kalau 1/0 ya, tapi yang lainnya 0 gitu ya. Berarti itu nggak termasuk. Jadi dia tidak ada limitnya karena 1/0 dengan 0 itu kan beda ya hasilnya. Kecuali kalau 0/1. Kalau 0/1 kan 0 ya. Ada lagi yang mau nanya? Tidak ada limit. Tidak ada limit sama tidak memiliki nilai limit, ya sama. Jadi kan kalau tidak ada limit itu berarti tidak memiliki nilai limit. Ada lagi yang mau nanya? Sama ini ya, kalau yang membuktikan yang tidak ada berarti kan kita teh masukin apa sih? Harus sepanjang garis apa ya maksudnya sepanjang kurva apa gitu ya. Nah, ini tuh bebas, nggak harus yang ini aja, nggak harus X sama dengan 0, Y sama dengan 0, atau Y sama dengan X sama dengan pangkat. Misalkan kalau kalian mau masukinnya Y sama dengan 1 ditambah X, atau Y sama dengan X kuadrat ditambah 2, itu juga boleh, nggak apa-apa. Cuman nanti pas ngitung di perhitungan ketika dimasukin limitnya ini bakal menyulitkan atau enggak gitu. Jadi kenapa memilihnya tuh yang ini aja gitu ya? Karena supaya nanti pas ngitungnya, pas dimasukinnya tuh nggak terlalu ribet gitu. Tapi kalau misalkan ini masih X sama dengan Y kuadrat masih 0/0 tapi membuktikan yang tidak ada, boleh sih nyobain Y sama dengan 1 ditambah X. Boleh, masukin aja coba. Ada lagi yang mau nanya? Atau udah cukup dipahami materinya?
Gimana, ada yang mau nanya atau cukup? Oke, kalau dicukupkan, semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Kalau misalkan nanti ada yang nggak ngerti, boleh ditanyakan lagi. Semoga ujiannya lancar. Mohon maaf kalau dalam penyampaian masih ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siti.